Oke, baik. Kita mulai sembari menunggu kawan-kawannya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan perdana kita, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semua program studi. Ya. Jadi kalau di dalam grup ini ada manajemen, kemudian ada juga akuntansi, ada juga ekonomi pembangunan tentunya kalau memang ada yang masuk kelas siang. Nah, kelas siang ini juga memang merupakan perubahan waktu ya dari kelas sebelumnya yang dari sore ke malam. Nah, sekarang kelasnya dirubah menjadi kelas siang karena ada perubahan peraturan jam kerja atau operasional. Oke, baik. Mata kuliah kita kewirausahaan ini bebannya 2 SKS ya. Silakan nanti saya mata kuliah ini 3 SKS, 2 SKS ya. Anda bisa lihat di silabusnya atau lihat di RPS-nya. Jadi kita hari ini tidak terfokus ya ke materi, kita masih membahas RPS dan silabus. Nah, mata kuliah ini konsep dasarnya adalah ya saya ingin merubah pola pikir atau mindset dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dari mindset atau pola pikir yang ketika tamat kuliah nanti fokusnya adalah mencari pekerjaan, menjadi mahasiswa yang berpikir bagaimana mencari membuat lapangan pekerjaannya sendiri. Ya, jadi itu konsep dasar dari mata kuliah ini. Begitu. Maka nanti dari situ ada beberapa materi-materi khusus termasuk dalam pemberian tugas. Nah, di tugas itu nanti bagaimana Anda bisa berpikir kreatif dan inovatif ya. Oke, baik. Saya sudah informasikan kepada Anda semalam atau 2 hari yang lalu bahwa RPS yang sudah saya share itu harus di print ya atau dicetak ya. Ini sebagai tugas pertama Anda. Maka dari itu nanti saya kasih tugas Anda pertama, yaitu tugasnya adalah mencetak atau memprint out dari RPS yang saya berikan kepada Anda. Kemudian nanti tulis namanya di RPS tersebut atau silabus tersebut. Kemudian tanda tangani sebagai bukti bahwa Anda sudah memprint atau saya pastikan Anda memprint out. Silakan nanti foto. Ya, foto diri Anda dengan RPS itu supaya nanti jelas bahwa Anda sudah melaksanakan tugas yang pertama. Ya, saya ingin memastikan bahwa Anda itu masing-masing memegang RPS ya. Jadi nanti setelah Anda print misalkan Anda foto seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh supaya jelas Anda itu sudah memprint silabusnya. Oke, baik. Kemudian Anda saya nggak tahu nih masing-masing Anda sudah pegang RPS atau belum, ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau dari lihat wajahnya nggak ada yang pegang ini. Ya, siapa yang pegang RPS coba? Nggak ada kan? Nah, tolong dimatikan ya Anggi Fitriani Kasmidar mic-nya, biar saya aja yang menghidupkan mic. Ya Anggi, jangan ada suara anak kecil di sana. Ya. Jadi RPS itu harus dicetak, harus di print out ya. Anda cukup terkenal nih ya, cukup terkenal nih agak ngeyel-ngeyel nih, tapi jangan coba-cobalah ngeyel sama saya ya. Kalau intinya kalau apa yang saya perintahkan untuk mengerjakan tugas ini itu Anda ikuti ya. Jadi kalau yang lain mungkin bisa Anda ngeyelkan, kalau saya nggak usah. Jangan cari perkara sama saya itu aja. Ya.
Baik-baik aja. Nah, saya kemarin sudah suruh Anda print out itu kan. Nah, coba siapa yang sudah print out coba berikan seperti ini. Mana dia? Nah, Suwanda Putra. Itu betul silabus atau kertas-kertas sembarang aja kamu ambil Suwanda? Oke ya, ya sudah. Saya sudah dapat formatnya. Yang lain coba mana? Mana coba? Ayo. Nah, Anda mulai cari perkara sama saya ya. Nah, jangan coba-coba cari perkara sama saya ya. Ah, kurus Anda nanti ya. Kurus Anda Fitri nanti ya. Jangan coba-coba ngeyel-ngeyel ya. Nanti oke, saya kasih kesempatan ya. Nanti ini saya jelaskan bahwa mata kuliah kita selain nanti ada pemberian teori-teori dalam bentuk Zoom seperti ini, menyampaikan teori kepada Anda, tapi ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah bahwa saya itu sangat mengedepankan dalam mata kuliah ini yaitu tugas ya. Ada 3 jenis tugas dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Saya sudah tuangkan itu di dalam RPS atau silabus. Tugas yang pertama itu adalah tugas mingguan. Jadi setiap minggu setelah saya menyampaikan materi, itu pasti ada tugas. Apa tugasnya nanti saya beritahu di akhir nanti pertemuan. Ya. Nah, waktunya 1 minggu. Kapan batas limit pengumpulannya? Kalau hari ini hari Rabu, berarti kita akan kuliah hari Rabu depan kan? Nah, tentunya hari Selasa pukul 23.59 itu wajib apa yang saya perintahkan atau tugaskan itu dikumpulkan. Nah, kalau lewat dari situ maka saya tidak terima walaupun Anda sudah mengirimnya. Ya, saya nggak akan catat dalam catatan saya. Saya kasih waktu 1 minggu. Itu untuk tugas mingguan, ya. Apa tugas mingguannya nanti di akhir pertemuan, setiap pertemuan akan saya sampaikan apa yang harus Anda lakukan. Nah, yang kedua, ya, bisa Anda lihat itu, ya. Walaupun saya yakin Anda nggak punya, pada pertemuan ke-12, 13, 14, 15, ini merupakan limit-limit dari penyampaian atau pengumpulan tugas. Tadi saya sudah sampaikan tugas yang pertama. Sekarang ada tugas kedua. Tugas kedua ini adalah terkait dengan kreativitas dan inovasi, ya. Bahwa Anda ditugaskan untuk berpikir kreatif. Bagaimana caranya merubah sesuatu atau merubah benda yang tidak bernilai menjadi bernilai. Jual, ya. Sesuatu atau benda yang tidak bernilai jual menjadi bernilai jual. Atau dia memang sudah punya nilai, tapi nilainya rendah. Nah, bagaimana caranya dengan kreativitas dan inovasi Anda itu menjadi barang atau benda yang bernilai tinggi. Ya, jadi mata kuliah ini kita teorinya ada, tapi prakteknya sebenarnya lebih banyak memang. Ya, prakteknya itu lebih ke arah bagaimana Anda berpikir untuk kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana bentuk dari pelaporan tugasnya? Nah, itu juga yang menjadi satu pertanyaan. Setelah Anda menemukan apa saja benda-benda, hal-hal mungkin yang tidak bernilai, kemudian Anda terfikirkan bagaimana supaya menjadi bernilai, tentunya ada proses produksi di sana. Artinya, dalam tugas ini Anda disuruh untuk membuat suatu tutorial. Tutorial, ya. Paham Anda apa tutorial kan? Nah, tutorial ini adalah proses dari bagaimana Anda merubah sesuatu atau benda yang tidak bernilai itu menjadi bernilai. Ya, contoh misalkan Anda jalan-jalan di lingkungan Anda menemukan ya daun mangga kering banyak berserakan. Lalu berpikirlah Anda bagaimana, ini kan nggak ada nilainya itu. Bagaimana Anda berpikir
kemudian berimajinasi bagaimana caranya daun kering mangga yang nggak bernilai itu menjadi bernilai. Itu tugas Anda. Nah, setelah Anda temukan caranya segala macam bentuk-bentuk bagaimana perubahan itu, ya tentunya kan Anda punya proses untuk mengerjakannya. Nah, proses mengerjakannya itulah yang menjadi fokus tugasnya. Nah, dibuat dalam bentuk tutorial. Tentunya kalau tutorial itu ada dokumentasi. Dokumentasinya lewat apa? Lewat video. Udah? Nah, videonya ini nggak usah kumpul sama saya. Jebol nanti HP saya kalau ngumpulkan video tutorial tugas Anda semua. Lalu bagaimana? Silakan Anda upload saja di YouTube, kasih linknya sama saya. Nah, dari link itulah nanti saya bisa melihat tugas itu dan menilainya, ya. Nah, tentunya ada proses bimbingan-bimbingan. Jadi, 2 SKS mata kuliah kita ini sama dengan 100 menit. Nah, kita melaksanakan Zoom ini hanya 30 menit. 70 menitnya dihabiskan untuk bagaimana Anda menyelesaikan tugas dan selebihnya juga digunakan untuk diskusi. Nah, itu dia. Ya. Jadi tugas pertama itu, tugas kedua itu saya pikir dipahami ya. Kapan waktunya? Waktunya ya dari sekarang sudah bisa dimulai. Hanya tinggal kapan limit waktu pengumpulannya berakhir itu di pertemuan ke-13. Jadi pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 inilah saat-saatnya Anda ya mengumpulkan tugas itu. Walaupun misalkan sebelum itu sudah bisa, tidak ada masalah. Semakin cepat semakin baik. Tapi semuanya dikatakan sudah menyelesaikan kalau sudah melalui proses penilaian dari saya. Oke, ini sudah mantap ini. Ya. Nah, dalam proses ini jangan plagiat atau jangan menciplak. Apakah harus original secara sempurna? Tidak juga. Ya, kita tahu ada yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kata modifikasi inilah yang menjadi kata pamungkas Anda, bahwa ini adalah ciptaan Anda. Jadi bisa saja prinsipnya, inspirasinya dari banyak referensi, dari banyak mungkin buku atau tontonan yang Anda lihat ya, tapi prinsip modifikasinya itu menjadi ciri khas bahwa ini adalah karya Anda. Ya, jadi ubahlah sesuatu atau benda yang tidak bernilai itu menjadi bernilai. Itu kata kunci di tugas yang kedua ini. Lalu untuk tugas yang ketiga, ini sejalan dengan tugas yang kedua. Kalau tadi Anda menciptakan produknya, merubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai, maka di tugas yang ketiga ini adalah bagaimana Anda membuat rancangan bisnis plan-nya. Ya, bisnis plan atau rencana bisnis. Karena kita mata kuliahnya kewirausahaan, jadi sebisa mungkin apa yang Anda buat itu kita buat hitung-hitungannya. Bagaimana bisnis plan itu nanti kita bahas dalam bentuk diskusi-diskusi yang Anda tanyakan kepada saya. Ya, oke ya. Ya, jaringan agak tidak stabil. Mohon maaf. Ya, Anda jadi patung semua ini. Oke, masih mendengar suara saya walaupun videonya gambar Anda tidak bergerak. Salah satu hidupkan mic-nya dan bilang masih dengar. Masih, Pak. Oke, matikan lagi. Masih, Pak. Ya, udah satu orang aja, nggak usah semua. Oke, baik. Ya, jadi tugas yang ketiga itu membuat master plan, bisnis plan ya. Jadi buat tertulis dia. Nah, bagaimana nanti bisnis plan itu akan kita diskusikan. Saya akan berikan contoh-contoh apa saja komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam sebuah bisnis plan. Tapi prinsipnya tugas yang ini adalah terkait dengan tugas yang kedua.
Jadi kalau nanti Anda sudah bisa menemukan satu produk, yang produk itu merupakan hasil perubahan dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai, nah bagaimana kita bisa membuat rancangan atau rencana bisnisnya. Kalau bisa itu dijual, ya tentunya kita bisa buat bisnis plan-nya, kan begitu. Oke, nah itu mengenai tugas yang ketiga ya. Jadi saya pikir di pertemuan yang pertama ini ya cukup kita 30 menit di dalam Zoom ya. Cukup menjelaskan tentang RPS tadi. Selebihnya kita bisa nanti lanjut kepada diskusi-diskusi kita di dalam WA group ya. Baik, ada 2 menit lagi. Silakan ada yang mau bertanya untuk masalah tugas yang saya sampaikan tadi. Silakan sebelum kita tutup. Ini silakan yang mau bicara, hidupkan mic-nya. Kalau tidak saya daftar hadirnya saya buat ya. Ada Regita Cahyani Putri. Kemudian Linda Setiana. Kenapa Linda kau bisa masuk? Tadi kau nggak bisa masuk. Lagi sibuk katanya. Iya Pak, tadi saya vakumnya buru-buru biar Jadi, bisa masuk. Oh gitu. Ya saya sangat Ya udah, appreciate. jadi saya Ya. masuk ke doang. Saya sangat appreciate dengan tindakan seperti itu ya, bahwa Anda berusaha dengan sangat keras. Bagus. Oke, 5 orang, 6 orang, Anggi Fitriani 1 lagi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita segera akhiri ya. Tapi saya yakin Anda nggak pahamlah sepenuhnya ya, nggak pahamlah Anda. Pasti nanti Anda punya hambatan dalam apalagi tadi beberapa kali unstable, pasti ada yang tertinggal. Maka dari itu jangan segan-segan untuk berdiskusi di grup, ya. Jangan grup itu dibiarkan begitu saja, atau jangan Anda bertanya langsung kepada saya, Japri, nggak perlu kalau urusan perkuliahan. Tanya aja di grup. Mana tahu ya pertanyaan Anda itu ya ingin juga ditanyakan oleh orang lain, tapi melalui Anda akhirnya kita jawab dan semua menjadi paham. Ya, saya pikir terima kasih atas atensinya untuk perkuliahan pada hari ini. Kita ketemu minggu depan. Ya, silakan laksanakan tugas yang saya berikan tadi. Ya, tugasnya masih sangat sederhana. Tapi kalau Anda nggak kerjakan, Anda juga tidak akan dapat nilai untuk nilai tugas mingguan pada hari ini. Baik, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.